Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Alhamdulillah, jumpa lagi kita kembali di majelis yang kita cintai. Yang semoga dengan apa yang kita usahakan kita meraih cinta Allah dan Rasulnya. Amin. Semoga selamanya semua kita selalu berada dalam rahmat, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mengajak saudara-saudara lebih memahami yang semoga dalam penyampaiannya dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan sedikit mengulang dan mengupas hal-hal yang memang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sebagian kita ada yang berkata bahwa selama kita belum mendapat hidayah, kita belum dapat berbuat baik. Ada orang berpersepsi seperti itu, sehingga mereka itu menunggu hidayah dari Allah untuk dapat berbuat amal yang soleh. Padahal Al-Quran menggarisbawahi tidak demikian keadaannya. Sekian banyak persepsi-persepsi yang mesti kita luruskan dalam kehidupan beragama, khususnya dalam agama Islam. Nah, sehingga pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengajak untuk memahami sebetulnya siapa yang akan disesatkan Allah dan siapakah yang akan memperoleh petunjuk. Jadi sementara ini banyak yang menduga bahwa hidayah itu bagaimana Allah, disesatkan pun bagaimana Allah. Kalau memang demikian keadaannya tanpa ada rule atau aturan, maka di manakah keadilan Allah? Sehingga setiap kita harus memahami kita masing-masing punya petunjuk yang sama, potensi yang sama, kesempatan yang sama. Sehingga mudah-mudahan dengan ini kita lebih memahami dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Amin. Judulnya apa? Udah salah? Petunjuk. Tunjuk ya? Iya. Kita ganti aja deh, hidayah. Biar familiar. Hidayah atau kesesatan. Hidayah katanya hudan, sesatan dolin, goiril maghdubi alaihim waladdallin, kata tolak. Nah, kita tahu persis bahwa Quran itu mengandung petunjuk, hudan, bayinat, dan furqan. Sehingga apa-apa informasi yang kita tahu dari Al-Quran harus dengan Al-Quran dulu dikupas kembali apa-apa, yakni informasi itu. Jangan dulu mengedepankan opini atau pendapat. Kecuali kalau memang di dalam Al-Quran tidak ada, maka cari dalam sunnah Rasulullah SAW dan seterusnya. Nah, terkait hidayah dan kesesatan, ini sedemikian jelas dalam Al-Quran bahwa ini adalah hak prerogatif Allah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih bahwa memang benar apa yang sementara orang katakan bahwa hidayah itu bagaimana kehendak Allah dan kesesatan pun itu bagaimana kehendak Allah. Itu sedemikian. Pernyataan itu banyak diulang dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah 14 ayat 4. Coba Ustaz Denis dibaca nih. Baca surah apa, Bib? Surah Ibrahim. Berapa jumlahnya? 52. Subhanallah. Turun di mana? Di Mekah. Ba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, bukan semaunya Allah. Tetapi orang-orang yang memang Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran siapa orang-orang itu. Dan Allah pula menyesatkan siapa yang dikehendakinya, bukan semaunya Allah. Tuhan kita itu tidak diktator, tidak tirani. Bahkan apa-apa kebaikan atau amal soleh yang dikerjakan oleh setiap penyembah-penyembahnya itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Allah. Nah, sehingga kita pernah tidak berpikir siapa sih yang seperti itu? Dan siapa yang mendapat petunjuk? Tentunya agar kita dapat mengklarifikasi kepada diri kita sendiri. Sehingga kita dapat beri kesimpulan, sebetulnya saya termasuk orang yang mendapat petunjuk atau tidak sebetulnya. Nah, inilah fungsi Al-Quran salah satunya, agar kita jangan tenggelam atau berada dalam satu keadaan yang mana keadaan itu kita menduga-duga. Terlebih masalah yang prinsip. Nah, maka yang pertama nih, saya jelasin siapa sih yang akan disesatkan? Sehingga ada orang yang disesatkan itu bukan oleh Allah secara mutlak sebenarnya. Itu oleh ketentuan Allah, oleh hukum Allah. Karena Allah nggak rugi. Sehingga oleh hukum Allah yang dikatakan sunatullah. Yang sementara orang banyak peluang itu. Padahal di alam bumi ini terbentang hukum Tuhan. Yang dengan hukum itu siapa yang melanggar akan mendapat sanksi. Siapa yang berbuat baik akan mendapat balasan. Itu bro. Yang akan disesatkan Tuhan, yang pertama, dia adalah orang yang lalim. Surah 14 ayat 7. Baca deh. Biar cepat. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, yang pertama potensi orang yang dapat disesatkan pada akhirnya, mereka ini adalah orang-orang lalim. Begitu kata surah Ibrahim ayat 27. Al-Quran pun menjelaskan siapa orang lain ini. Mereka lah orang-orang yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan apa yang diperintah, justru mereka melakukan apa yang dilarang. Surah 2 ayat 59. Ya. Lalu orang-orang yang lalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang lalim itu siksa dari langit. Nah mereka berbuat fasik. Na'udzubillahimin. Karena mereka berbuat fasik. Sehingga kita harus dapat bertanya dan jawab oleh diri kita sendiri paling tidak. Kalau kita dalam satu saat sekarang aktivitas atau amal, tanya ini perintah atau bukan?
Kalau perintah Tuhan harus dengan baik. Ketika kita tidak melaksanakan, coba Anda tanya, apa yang tidak kau kerjakan itu adalah Tuhan? Kalau bukan, hati-hati bro. Anda bisa kena hukum Tuhan, lalim. Dan ini salah satu orang yang akan disesatkan pada akhirnya. Habib tidak minum homer. Kenapa tidak? Larangan. Itu perbuatan setan. 5:90. Nurdin tidak mencuri. Larangan. Dani tidak mengaji. Perintah larangan. Perintah kenapa dikerjain? Nah, kalau banyak perintah kita tidak laksanakan, larangan sebaliknya, apalagi perintah itu yang berhukum wajib. Hati-hati. Waspadalah. Waspada. Jangan sampai, atau boleh jadi sebelum melanggar atau ketika melanggar, jangan-jangan kita sudah dalam kesesatan. Nah, udah min. Nah, karena tadi itulah orang-orang yang fasik. Nah, si fasik ini yang kedua. Surah 2 ayat 26. Potensi yang akan Allah sesatkan. Fasik, terkelupas sesuatu dari sesuatu. Terkelupas nilai-nilai Islam dalam pribadi Islam. Terkelupas nilai-nilai iman dalam pribadi iman. Terkelupas nilai-nilai Al-Quran dalam pribadi orang-orang yang beriman Al-Quran. Maka itu dinilai fasik. Orang ini yang akan disesatkan oleh ketentuan Tuhan. Yo. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Oh. La yudillu illa qaumal fasikin. Tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali ketika mendengar perumpamaan salah satu ayat Al-Quran, satu bentuk gaya bahasa Al-Quran, si orang ini memang sudah fasik. Sehingga begitu diberi petunjuk, bertambah kesesatannya. Gitu bro. Nah, maka kita harus sering mengkoreksi diri kita. Hasibu anfusakum qoblaan tuasabu. Jangan-jangan semakin terlupa. Kenapa banyak orang yang bersikap cuek atau masa bodoh itu tidak acuh dengan keadaan ini? Karena memang tentang ini hukumnya ditangguhkan di hari kemudian nanti. Sehingga dengan itu orang berkata, buktinya saya tidak naon. Gening buktinya orang yang akan wajib tidak naon. Memang tidak akan ada apa-apa. Secara dia sebetulnya dalam saat yang sama jiwanya mendapat sanksi sebetulnya. Keinginannya dapat dihilangkan Tuhan. Antusiasmenya akan rendah. Dinamismenya akan mati. Hatinya tidak punya semangat juang. Itu sanksi sebetulnya. Karena ketika Allah mengambil keinginan kita seperti dalam surah Taubah, seperti Allah mengambil antusiasme, bagaimana mungkin seorang berbuat dengan baik kalau jiwanya kering dari dorongan-dorongan kepada kebaikan itu sendiri. Nah, yang ketiga, orang yang disesatkan itu, kata Al-Quran surah 40 ayat 34, mereka orang-orang yang ragu bahkan melampaui batas. Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan. Tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu. Hingga ketika dia meninggal, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Lagi-lagi
Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas, lagi ragu-ragu tentang kebenaran. Akhirnya disesatin beneran. Jadi Allah masih enaknya ya. Jangan menduga Allah seenaknya. Ada hukum, ketentuan yang manusia nggak mau bahasanya. Gitu bro. Nah, orang yang ragu. Dan melampaui batas. Yang keempat, Al-Quran menjelaskan orang yang akan disesatkan Allah itu, mereka adalah pendusta lagi ingkar. Surah Az-Zumar ayat 3. Yo, Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. oh, Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang berdusta lagi ingkar. Ketika keingkaran dan dusta selalu menghiasi perjalanan kita, hati-hati. Itu kalau menurut Allah wajar hukum itu turun, maka Anda akan kehilangan petunjuk. Disampaikan petunjuk pun hati Anda tidak akan tergerak. Karena sisi lain Allah berkata, telah dikunci hatinya, ditutup telinganya, ditutup matanya, sehingga bagaimana mungkin dia akan bergerak? Mati. Nauzubillah min dzalik. Cukup nih. Berikutnya, siapa yang akan diberi hidayah? Nah, yang pertama, ini 1, 2, 3, 4. Mereka orang yang bertaubat. Surah 13 ayat 27 sampai 28. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Orang yang bertaubat, yakni orang yang menyesali kesalahan yang dikerjakannya dengan sadar dan muncul kepedihan di hatinya sehingga tekad bulat di hatinya, aku tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu sampai kapanpun. Itu bro. Yang kedua, orang yang akan diberi hidayah, mereka orang yang beramal dengan iman. 10 ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Oke? Jadi berbuat itu bukan karena kemauan, keimanannya bisa tipis. Boleh jadi Pak Haji duduk di sini di majelis karena kemauannya.
boleh jadi padani dengan keimanannya. Beda ujungnya juga. Ya kalau mau semaunya. Dilanggar apa yang dilanggar pun dikerjakan akhirnya. Kalau iman dia udah tahu mana yang tidak boleh, mana yang harus. Maka Nabi SAW berkata, amal tanpa iman tertolak. Karena iman ini sangat mutlak diterimanya amal. Kalau dengan iman, pasti apa yang dikerjakannya akan memperhatikan koridor-koridor, batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam setiap amal. Nah, yang ketiga, orang yang akan mendapat hidayah itu siapa lagi? Yang bertobat, orang yang beramal soleh,